Selamat malam, Pak. Mohon dosen menyesuaikan. Selamat malam, Pak. Izin memperkenalkan diri, Taruni Pertama, Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Keimigrasian, nama Fadila Panisha Bangun, NRT 2024.3169.2.01, Prodi Hukum Keimigrasian A. Izin Pak, izin memaparkan materi terkait disintegrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, terkait pengertian disintegrasi nasional adalah kondisi di mana kesatuan dan persatuan suatu bangsa mengalami perpecahan atau kehancuran baik secara sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Disintegrasi ini bisa terjadi akibat konflik internal, perbedaan ideologi, ketidakadilan sosial, atau campur tangan pihak luar yang memperburuk situasi dalam suatu negara. Selanjutnya yaitu faktor penyebab. Yang pertama ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Maksud dari ketimpangan sosial dan ekonomi sendiri adalah ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan seringkali menciptakan ketidakpuasan yang bisa merusak kesatuan bangsa. Kedua adalah krisis kepemimpinan. Yang ketiga adalah konflik SARA ataupun suku, agama, ras, dan antar golongan. Maksudnya di sini adalah keragaman dalam masyarakat dapat menimbulkan ketegangan antar kelompok-kelompok yang berbeda, seperti perbedaan etnis, agama, dan budaya. Yang keempat yaitu adalah intervensi asing. Maksudnya campur tangan negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung dalam urusan domestik dapat memperburuk ketegangan internal dan menciptakan kondisi yang mendukung disintegrasi. Yang kelima yaitu kurangnya rasa nasionalisme. Maksudnya, jika warga negara sendiri tidak memiliki rasa kebangsaan yang kuat atau kurangnya identitas nasional yang menyatukan, maka hal ini bisa memudahkan munculnya perpecahan. Selanjutnya yaitu contoh kasus disintegrasi nasional. Yang pertama ada Gerakan Aceh Merdeka ataupun GAM. Terjadi pada tahun 1976 hingga 2005. Penyebab kasus ini adanya ketidakadilan dalam pembagian hasil sumber daya alam. Solusinya adalah Perjanjian Helsinki tahun 2005 serta pemberian otonomi khusus. Kasus yang kedua yaitu Organisasi Papua Merdeka. Terjadi pada tahun 1965 hingga pada saat sekarang ini. Penyebabnya adalah ketidakpuasan terhadap integrasi Papua ke Indonesia, ketimpangan ekonomi. Dampaknya, konflik bersenjata berkepanjangan, pelanggaran HAM. Solusinya, pendekatan dialogis dan pembangunan infrastruktur ataupun otonomi khusus. Kasus yang ketiga yaitu Republik Maluku Selatan atau RMS. Terjadi pada tahun 1950. Penyebabnya, keinginan sebagian warga Maluku untuk merdeka setelah proklamasi. Ketiga, dampaknya itu terjadinya pemberontakan ditumpas oleh TNI, sebagian pengikutnya migrasi ke negara Belanda. Solusinya yaitu penegakan hukum dan upaya rekonsiliasi. Dampak disintegrasi nasional. Ada 4, yaitu yang pertama, konflik sosial dan kekerasan. Maksudnya di sini adalah akibat dari terjadinya kasus-kasus disintegrasi nasional yang terjadi di negara Indonesia, seringkali disertai dengan ketegangan sosial dan bahkan konflik fisik antar kelompok yang sebelumnya hidup dalam satu negara. Kekerasan, perang saudara, dan pembantaian dapat terjadi akibat ketegangan antar etnis, agama, ataupun kelompok lainnya. Kedua yaitu kerugian ekonomi ataupun krisis ekonomi.
Maksudnya di sini adalah perpecahan wilayah dapat merusak sistem ekonomi yang telah ada, mengganggu perdagangan antar wilayah, serta mengurangi daya saing negara dalam kancah global. Selanjutnya yaitu perpecahan antar bangsa. Maksudnya di sini adalah disintegrasi nasional dapat menyebabkan perpecahan negara menjadi beberapa bagian atau wilayah yang terpisah, seperti yang terjadi pada beberapa negara yang mengalami pemisahan wilayah atau kemerdekaan secara sepihak. Selanjutnya ada intervensi asing. Intervensi asing maksudnya di sini adalah secara campur tangan oleh negara-negara lain yang ikut campur tangan dalam urusan negara kita sendiri. Upaya kita dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, penerapan otonomi daerah. Yang kedua, pembangunan ekonomi secara merata. Ketiga, dialog dan diplomasi. Yang keempat, penguatan nasionalisme. Kesimpulannya adalah disintegrasi nasional merupakan ancaman bagi NKRI. Faktor penyebab beragam, ada ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pemerintah perlu mengedepankan pendekatan damai dan keadilan dalam penyelesaiannya. Untuk menghindari disintegrasi nasional, diperlukan upaya memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, serta menciptakan keadilan sosial, serta membangun pemerintahan yang stabil dan demokratis. Sekian pemaparan materi terkait disintegrasi nasional. Izin arahan dan bimbingan selalu, Pak. Siap, terima kasih, Pak.